kalau udah mulai agak Ya, kalau sudah agak kita boleh biar tidak ini. Halo teman-teman Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu dan Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Tepatnya di kilometer 10, sekarang saya dengan tim Inside Story sudah berada dengan para personil dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan saya juga sebentar lagi akan menemui Dirlantas Polda Metro Jaya. Karena hari ini diprediksi menjadi puncaknya arus mudik. Sebetulnya nggak hari ini aja, tapi beberapa hari ke depan tanggal 6, 7, 8, dan juga 9 informasinya. Sehingga menjadi perhatian dari kami, apa sih yang harus dilakukan untuk memastikan lalu lintas ini berjalan dengan lancar dan kemudian juga memastikan para pengemudi atau para pemudik ini betul-betul bisa dengan aman berlalu lintas dan tiba di tujuan dengan selamat. Tentunya banyak koordinasi demi koordinasi yang harus dilakukan teman-teman dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Seperti apa bentuk koordinasinya dan bagaimana proses pemantauannya dan apakah rekayasa lalu lintas itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau memang ada yang harus dibuat lebih dinamis lagi. Kalau saya perhatikan di sini ada beberapa mobil etle yang ditempatkan. Apakah ini salah satu cara untuk memastikan kalau ada pelanggaran yang terjadi betul-betul bisa tercapture dengan sempurna dan kemudian surat tilang secara elektronik itu dikirimkan. Seperti apa nantinya kita lihat sama-sama bagaimana Dirlantas Polda Metro Jaya menjelaskan itu semua. Ya teman-teman, seperti biasa kalau udah arus mudik nggak mungkin kalau Dirlantas Polda Metro Jaya nggak turun. Jadi Bang Latif selalu standby di sini. Jadi kita mau sama-sama lihat bagaimana anggota lantas melakukan penindakan dan juga mengurangi kemacetan khususnya di titik-titik yang krusial. Jadi kita ikutin sama-sama bagaimana proses rekayasa lalu lintas ini diberlakukan. Bang Latif, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Tahun kedua sekarang. Tahun kedua saya untuk pengamanan arus mudik Berarti- di Polda Metro Jaya ini. Berarti di Ya. tahun kedua ini harus jauh lagi dari keluarga, gimana Bang? Iya, tentunya ini adalah suatu kebanggaan kita karena kita dapat andil bagian dalam kegiatan yang mulia ini. Sehingga masyarakat yang akan kembali ke tempat tinggal akan kita amankan dan mereka nyaman betul di perjalanan. Bang Latif, kalau dilihat sekarang ini kan jumlah pemudik nggak Ya. kalah padat ya dan nggak kalah banyak dibanding tahun yang lalu Ya. gitu. Tapi tetap ada hal-hal yang diantisipasi nggak sama Bang Latif dan anggota? Iya, prediksi dari kemarin Kementerian Perhubungan adalah ada 193 juta. Berarti ada sekitar 50% lebih dibanding tahun lalu. Nah, diperkirakan malam inilah mulai terjadi peningkatan. Puncaknya mungkin mulai tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tapi pada hari ini adalah mulainya aktivitas masyarakat untuk mudik. Terutama memang di Jakarta. Dalam artian Jakarta adalah penyuplai Iya. pemudik yang akan khususnya menuju ke timur jauh. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kan ada juga tuh Bang, pemberlakuan ganjil genap. Ya. Itu efektif Bang? Iya, tentunya pasti akan efektif karena akan kendaraan akan terbagi. Pada saat tanggal genap, kendaraan yang boleh berjalan adalah nomor genap. Pada hari ini adalah tanggal 5, tentunya tanggal ganjil diharapkan. Sosialisasi yang jauh hari sudah kita lakukan untuk kegiatan pembatasan operasional kendaraan sehingga betul-betul pemudik ini merasa nyaman, itu bisa terlaksana. Bukan hanya ganjil genap, kita di SKB juga sudah masalah pengaturan pengoperasional kendaraan angkutan. Oke. Yang boleh adalah seperti gas yang masih boleh, bahan pokok, pakan ternak, ini masih diperbolehkan. Nah, ini yang masih diperbolehkan. Yang seperti kendaraan yang tidak diperbolehkan, kita amankan di kilometer 29. Sudah ada beberapa kendaraan sudah kita amankan. Sehingga memang mereka untuk tidak boleh beroperasional terlebih dahulu.
karena jauh-jauh hari SKB ini sudah kita sosialisasikan. Nah, itu pembatasan-pembatasan untuk pengoperasional, yaitu ada pembagian gage, ada pembatasan operasional kendaraan, angkutan barang. Nah, ini akan dilakukan. Dan juga untuk pengaturan yang dikendalikan oleh Korlantas adalah menyangkut masalah rekayasa, yaitu dari kontraflow sampai one way. Nah, ini yang mengendalikan Korlantas secara langsung. Oh, jadi kalau misalnya rekayasa lalu lintas itu bukan dari Bang Latif ya, memang dari Pak Kakor ya? Iya, Korlantas khususnya untuk jalur tol Trans Jawa. Oke. Nah, kalau yang tadi kendaraan diamankan di kilometer 29, Bang, itu berapa hari baru mereka bisa beroperasi lagi? Ya nanti setelah selesai operasi ini akan kita. Ya itu resiko. Iya, resiko udah kita informasikan. Ya, Nah, kalau masalah ganjil genap nih Bang, emangnya sepanjang jalan ini bisa ke track? Ya, jadi di sini seperti contoh di sini kita mengoperasionalkan 3 mobil, etle mobil, yaitu etle yang mengawasi kendaraan di dalam kota. Dan etle yang mengawasi dari jalur Pondok Indah menuju Cikampek. Begitu juga jalur yang dari Tanjung Priuk menuju Cikampek. Jadi ada 3 pengoperasional, sehingga nanti bisa kita lakukan penindakan. Penindakannya adalah penindakan secara elektronik. Jadi saya mengharapkan betul apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita sepakati bersama sudah kita selesai dipatuhi. Jadi yang mempunyai kendaraan ganjil ya malam ini silahkan. Nah, kalau enggak tanggal 7 nanti. Kalau besok 00 nanti malam sudah boleh ganjil genap. Itu. Berarti nggak bisa bandel, nggak bisa bandel pemirsa. Ini yang untuk mengawasi arus yang dari dalam kota. Ini akan beroperasional selama 1 kali 24 jam. Mohon izin ya Mas. Ini petugasnya, situ aja. Nah, ini bagus nih. Akan langsung dilakukan dana. Ini akan dikirim secara otomatis kepada pelanggar. Ketahuan ya? Dari sini, Mbak. Oh, ini menarik. Nanti kita bisa ngambil gambar khusus di sini. Nah, itu pasti. Nah, ini akan kita kirim surat tilang secara elektronik. Sejauh ini udah ada berapa mobil yang ditilang, Mas? Dari tadi kita udah ngirimin, cuman ini kita update baru lagi. Udah 285. Udah 208. Satu hari itu, Bang? Ini dari tadi, mulai tadi sore. Baru mulai tadi sore. Ya, nanti tinggal mereka menunggu surat konfirmasi dari kita. Yaitu berupa secara elektronik, secara langsung. Iya. Berarti semuanya terpantau oleh CCTV. Jadi diharapkan betul-betul kendaraan bisa kita kendalikan. Bang, bedanya apa kalau misalnya kan ada tuh mobil etle yang stay kayak gini, terus ada juga yang jalan, ada nggak Bang kalau ini bisa jalan juga. Terus jam-jam berapa aja akan jalan? Oh iya, ini untuk sementara kita sini aja dulu memantau arus yang dari sana itu udah cukup, nggak perlu jalan. Iya. Itu berarti dari mana sampai mana sih Bang yang pemberlakuan ganjil genap itu? Ini sepanjang jalur sampai Kali Kangkung. Oke. Sampai Semarang. Jadi membatasi ini ya kendaraannya. Karena kita berada di Jakarta, tentunya ini yang masuk. Jadi alat ini kami taruh di pintu masuk tol Cikampek ini. Oh, jadi baru masuk udah ketahuan. Oh iya, udah ketahuan. Berarti pasti akan kita lakukan penindakan. Berarti kalau mobil tugas aman kan, Bang? Kalau petugas aman. Kalau mobil wartawan aman. Itu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya ini udah diberlakukan ganjil genap, ada juga kontraflow dan one way dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan Bang arus mudik ya, itu bertepatan juga dengan cuaca ekstrim. Daerah-daerah yang rentan kayak Bocimi gitu Bang, itu kan longsor ya. Itu gimana ya Bang antisipasinya? Ya, tentunya dari Korlantas kemarin sudah khususnya Jawa Barat kemarin kayaknya sudah melakukan rekayasa. Jadi digunakan satu jalur untuk mudik maupun nanti arus baliknya sudah disiapkan. Tapi alhamdulillah di Jakarta memang khususnya di dalam kota memang. Tapi jalur khususnya tol yang akan menuju Cikampek, insya Allah di Jakarta akan aman semuanya. Bang Latif ceritain dong kalau selama ini pengalaman ada di lapangan arus mudik, yang pernah nggak sih ketemu sama orang-orang yang ngeyel, yang udah tahu salah tapi masih ngeyel? Ya, tentunya itu yang paling ngeyel masalah angkutan barang ini. Oh, masih ya itu terus masih ada beberapa, makanya ya sangat terpaksa kami melakukan tindakan yaitu mengamankan kendaraan itu kami masukkan ke kilometer 29. Kalau angka itu tadi terus apa lagi Bang?
Ya kalau lainnya insya Allah Masih aman. tidak ada hambatan sama Kalau sekali. angka kecelakaan? Nah ini makanya dengan adanya ini kita harapkan betul bahwa mudik ini adalah mudik yang berkeselamatan. Oleh sebab itu saya mengharapkan betul kesiapan daripada pemudik, baik orangnya, baik kendaraannya, itu yang terpenting. Kesiapan orang, kesiapan kendaraannya untuk melakukan perjalanan jauh. Dan mereka pun harus mengendalikan emosi betul. Karena kewajiban, kemampuan seseorang untuk mengemudi itu maksimal 4 jam. Setelah 4 jam diharapkan untuk istirahat. Barang minimal setengah jam minimal untuk melakukan istirahat. Nah, kalau setiap 4 jam ya Bang, Ya. pengemudi itu harus istirahat di rest area. Ya. Sementara kita tahu rest area sering kali ada penumpukan. Oke. Itu gimana Bang? Ya, antisipasinya adalah mereka bersama mungkin teman, keluarga, ada supir cadangan. Harapannya demikian. Jadi misalnya dia Udah capek. sendiri capek, ya lebih baik istirahat di tempat peristirahatan rest area, memperkirakan tempatnya di mana. Tapi alangkah lebih baiknya mempunyai supir cadangan, baik saudara, baik apa, lebih baik ngajak temannya. Faktor keamanan Ayo ya, untuk Bang? perjalanan jauh dan mudik bersama. Karena kan nggak semua orang memahami bahwa ternyata faktor safety itu penting. Bang. Nah itu sangat-sangat penting. Kita kecepatan bukan utama, tapi keselamatan yang utama itu. Yang penting itu. Yang penting nyampe ya. Yang Bang, penting ya? nyampe. Mbak Latif, Salah. Abang ini kan punya anggota banyak banget Ya. Bang. Ini tersebar di mana-mana aja nih. Ya, untuk tahun ini khususnya lalu lintas sendiri, kita menurunkan 1.500 personil untuk pelaksanaan operasi ketupat ini. Tapi secara keseluruhan Polda itu ada sekitar 4.000 sekian yang dilibatkan secara langsung. Sampai di tempat-tempat Ya, yang kan non kita tol, bukan kan? cuma nanti mengamankan arus mudik, tetapi kita mengamankan nanti ada malam takbir, mengamankan sholat id, begitu juga mengamankan tempat-tempat wisata. Jadi nanti ini mudik, terus kita konsentrasi ke dalam lagi, yaitu takbiran, sholat id, dan tempat wisata yang di Jakarta. Nah, ini kan Abang sebagai pimpinan ya Bang Ya. ya. Banyak orang yang pengen tahu dong gitu. Di lantas tuh gimana sih ngontrol anak buahnya, apalagi tanggung jawabnya banyak gitu. Titik-titiknya banyak gitu. Ya. Event-event yang dijaga juga banyak gitu loh Bang. Ya, untuk yang secara rutin kita sudah mempunyai aplikasi, yaitu Sigap. Sigap. Jadi saya tinggal berada di tempat, ngecek anggota dengan menekan titiknya, misalnya Semanggi. Saya tinggal cek Semanggi, situ nanti akan keluar anggota siapa yang akan yang tugas itu. Saya kalau tinggal pengen random, saya V-call. Nah, itu. Video call Bang. Video call. Nah, nanti termonitor tidak. Nah, aplikasi Sigap ini juga ada bobot. Jadi kalau anggota yang misalnya tidak pernah naik, nanti nilainya akan turun. Itu menjadi evaluasi kita juga. Dan untuk yang berada di jalur ini, kita menggunakan HT ataupun kita mengecek secara langsung. Gitu. Berarti sebetulnya bisa dibilang on call 24 jam. Ya, ini untuk pos-pos khususnya jalur tol Cikampek ini 24 jam. Kapan tidurnya Bang? Nah, tidurnya dibagi, nanti saya ada Pak Wadir, ada Kasubit yang akan melaksanakan secara bergantian. Tetapi jam-jam rawan ya saya pasti akan hadir di lapangan. Kalau jam-jam rawan itu di atas jam 9 atau nggak ketebak sih Bang? Ya, nanti kan istilahnya ada jam kepadatan mulai seperti tadi jam 3. Oke. Ini nanti kita pantau sampai jam 22 Jam akan 10 kita ya? jam 10-an. Oh. Dan nanti lagi kita istirahat mungkin. Nah, kita pantau lagi, nanti ada peningkatan lagi mungkin di malam hari. Sampai dengan besok pagi juga pasti ada kepadatan, misalnya mulai jam 6. Ya, jam 6 subuh itu udah ada bergerak. Nah, kita antisipasi juga. Berarti itu sebetulnya udah ada historical datanya ya Bang? Iya. Orang-orang pulang kerja, mereka mau berangkat mudik. Iya, kadang-kadang Iya, kita iya. juga melihat informasi dari pengelola tol. Ada peningkatan di jam sekian, nah itu menjadi patokan kita juga. Nah, itu Bang, kalau misalnya Abang dapat koordinasi dan informasi dari pengguna jalan dari Jasa Marga katakanlah. Iya, Itu memang ada waktunya atau memang biasanya ada layar Bang. Dari situ baru Abang berkoordinasi atau gimana Bang? Iya, kita ada grup WhatsApp yang setiap diupdate setiap jam oleh Jasa Marga menginformasikan berapa kepadatan di jalur-jalur mana. Dan kita juga ada di posko, ada layar Masih ya, Bang, monitor. Jadi per kilometer titik-titik mana bisa kita awasi. Kita nanti bisa lihat lagi Bang ya? Bisa. Kita sambil lihat ke sana ya teman-teman. Berarti kalau meskipun udah setiap tahun diadakan arus mudik, emang nggak bisa lengah ya Bang? Ya Iya. kan udah biasa gitu, jadi Iya. penerapannya sama-sama aja nggak kayak gitu Oke, ya Bang? sama. Nah, pada tahun ini kita sebetulnya dibantu oleh adanya tol fungsional, yaitu Cilengsi dan sampai dengan Cibitung.
Tahun lalu nggak ada, Bang? Belum ada. Ini aja masih fungsional sehingga masyarakat yang mau melewati masuk jalur Cikampek sekarang khususnya mulai jam 6 pagi sampai jam 5 masyarakat Depok, masyarakat Cibubur, masyarakat Bogor lewatnya adalah Cimanggis ya. Oh, Cimanggis masuk Cibitung sehingga di sini akan mengalami penurunan. Tapi kalau malam hari ya mereka pasti akan melewati jalur ini. Jadi sebenarnya ada seninya ya, Bang, ya, ngatur Ya, lalu lintas itu. gitu. Ya? Nah, kita juga pada tahun ini dilengkapi dengan roda 2, yaitu pengure ada berjumlah 20 kita tempatkan. Di sini 10 tim pengure, di kilometer 25 juga ada tim pengure sepeda Tim motor. pengure ini nggak boleh masuk atau Ya, memang misalnya boleh? terjadi accident, terjadi kepadatan yang butuh anggota petunjuk kecepatan karena tidak bisa ditembus dengan kendaraan, roda 4, roda 2 yang akan maju dulu. Dan khususnya MBZ juga kita antisipasi betul, jangan sampai MBZ ini terjadi gangguan. Gangguannya itu kayak gimana, Bang? Gangguannya misalnya ada ban pecah, accident kendala-kendala para pemudik, kita akan kita atasi. Dan di sini juga kita ada di tengah ini ada kerjasama dengan Pertamina. Pertamina Mobile juga sudah ada di jalur Cikampek ini. Jadi kalau misalnya bensinnya habis Ya, bisa. tapi makanya diharapkan betul kesiapan kendaraan dari rumah, kemampuan rem, bensin, apalagi semuanya harus siap betul. Gitu ya, Bang? kendaraan. Ternyata kalau ngurus arus mudik nggak cuman rapat, buka tutup Ya. jalan, Oh, gitu nggak enggak. kayak gitu ya, Bang, ya? Enggak, kita Semua harus apa? detail. Dari Teknik. kegiatan-kegiatan persiapan sosialisasi ini yang masif kita laksanakan tuh akan lebih mudah. Ya inilah hilirnya, hulunya yaitu sosialisasi pada masyarakat, betul-betul mereka memahami dan mereka mau tahu. Seperti itu ada ganjil genap. Iya. Nah itu juga ada pembatasan dan mereka harus jauh-jauh hari sudah persiapkan. Berarti saya merencanakan tanggal berapa harus pulang. Ada aturan-aturan ini gitu. Iya, Harapannya iya. demikian. Harapannya kayak gitu ya. Kita sambil lihat ke dalam, teman-teman, layar yang ada di posko. Tapi kalau sana masih kuat sehingga mereka akan menambah kontraflow Iya. ya, jadi bisa satu lajur menjadi kontraflow 2 lajur Iya. sampai dengan kontraflow 3 lajur sampai dengan one way di kilometer 70. Dari posisi lah, Oh, udah mulai agak ya kalau sudah biar tidak ini, antisipasi. Jadi untuk teman-teman, saya udah ada laporan dari anggotanya Bang Latif kalau situasi di atas sudah mulai padat. Tapi berapa lama ini akan ditutup masih situasional, tergantung bagaimana situasi di atas. Kenapa ada motor? Karena di kilometer 16 ada kecelakaan. Makanya tadi jalan yang naik ke atas, jalan layang MBZ tadinya udah dibuka, langsung ditutup lagi karena ada kecelakaan di atas di karena ada kecelakaan di kilometer 16. Jadi arah ke jalan layang harus ditutup. Ini kayak Etle itu bukannya dulu dari Jawa Timur ya, Bang? Iya, saya. Iya kan, dari Bang Latif kan dulu. Iya. Seru teman-teman kalau lagi turun arus mudik sama Bang Latif. Jadi belajar the art of lalu lintas. Iya, memang lalu lintas itu sebenarnya mengasihkan. Ada seninya. Makanya operasi ketupat ini adalah kebanggaan kita untuk bisa tampil di tengah masyarakat. Karena Betul. negara harus hadir. Tahun lalu tuh bagus loh, Bang. Kepercayaan masyarakat 89. Iya. Nah, makanya ini Orang- tantangan kita. Nah, ini poskonya teman-teman. Nanti dulu. Nah, ini kesiapan kita dan ini untuk apabila ada kunjungan kita siap memaparkan. Ini kita mulai dari sistem pengaturan yang akan kita laksanakan dan ini sudah diketahui secara langsung oleh anggota
apabila terjadi kepadatan dari dari dalam kota, Oh iya. berarti yang kita tutup adalah dari Pondok Indah, dan Tanjung Priuk akan kita melakukan penutupan. Jadi kita utamakan dulu yang dari dalam Oh, kota. jadi di sini ya. di sini nggak bisa melintas Iya, gitu, kita Bang. dulu kita tahan istilahnya menahan arus lalu lintas. Oke, kalau Ini ini pola-pola ini adalah yang kepadatan arus lintas dari tol Pondok Indah. Jadi misalnya Pondok Indah padat, ya utamakan kita Pondok Indah. Jadi ini tutup. Jadi kita utamakan yang dari Pondok Indah. Bang, ini Begitu bedanya juga. apa ya, Bang? Ini kan dia lurus aja Ya nih. ini kan dari dalam kota. Ya, terus ini ini kan karena dia bisa kepadatan belok. dari dalam kota. Ini yang dari Pondok Indah karena padat. Putar. Itu diutamakan dulu, yang hijau yang paling diutamakan. Tapi ini dia muter baliknya di mana, Bang? Ya, ini muter sini tadi. Yang tadi atas itu muter ya? Tadi, Oh. nih. Nah, ini apabila kepadatan dari Tanjung Priok, yang diutamakan Tanjung Priok ini sementara ditahan dulu. Kalau misalnya Sehingga- ini ditahan nih, Bang. Ini ditahan gitu ya. Berarti mobil berhenti semua di sini. Ya, Atau gimana? istilahnya tidak menahan secara keseluruhan, tapi ditahan sebentar biar ini lancar dulu, baru pelan-pelan ini dijalankan. Oh. Jadi ini kan jalur yang diutamakan dulu. Ini jalur yang diutamakan. Ini jalur diutamakan, gitu. Kapan teman-teman lantas gitu tahu bahwa di sini kepadatannya udah maksimal gitu? Oh, di sini misalnya padat. Ya, di sini ini padat, kan ini ada tutup, gitu. personil yang di tol dalam kota. Oke. Jadi kita mengendalikan ini adalah memonitor seluruh kendaraan yang akan masuk ke Cikampek, mulai dari Selipi, Tomang, informasi ini ada kepadatan. Antrian sampai mana? Misalnya sampai Semanggi, berarti kan udah luar biasa, sehingga dia harus diutamakan dulu. Oh. Sedangkan ini kan oke, mungkin oke. kecil, jadi Iya, iya. agak dihambat terlebih dahulu. Kelihatan dari kecepatan ini juga kali ya, Bang ya? Iya, dari Kendaraannya ya? kecepatannya kendaraan, dari kepadatan dan dari Udah menunjukkan informasi anggota di kepadatan. lapangan. Dan juga inilah monitor yang kita ketahui. Nah, dari kilometer 01 ini di Halim berarti ya, yang di dekat Cawang. Nah, kan kita ketahui di kepadatan ini kan masih landai, berarti masih Iya. sama. Ini masih sama, sehingga akan kita ya udah jalan seperti normal seperti biasa. Sehingga kita hanya melakukan pengawasan sampai dengan kilometer Tiga ini 3, masih kilometer aman. 4, 5, jadi kita bisa mengetahui. Terus sampai dengan wilayah kita sampai kilometer 47 wilayah saya. Oke. Tetapi saya pun bisa berkoordinasi dengan Jawa Barat. Iya. Dengan memantau ini misalnya Jawa Barat kilometer 48 coba. MBZ. Oh, ini Nah, ke bawah lagi. 48. Nah, Nah, ini. nah. Ke bawah lagi ya. 48 MBZ. MBZ ujungnya MBZ. Oh, ini 47. 7. Nah, MBZ mana? Nggak bisa ya? 48. Mana? Ini 49. Oh, ini. Yang turunan. Nah, di sini kita juga bisa untuk memperkirakan di MBZ di 49 ini, apabila dari MBZ ini padat, kan ujungnya dari bawah dan dari atas. Iya. Dan kita juga akan membantu Jawa Barat. Misalnya MBZ kita tutup terlebih dahulu, sehingga tidak terlalu deras arus yang masuk ke Jawa Barat. Akan kita sedikit hambat untuk lewat bawah semuanya. Jadi Jawa Barat pun bisa mengendalikan Bisa lebih landai. lebih landai Oh. gitu. Nah, Oh. nanti di kilometer mulai 36 sampai dengan 70 kita masih melihat kita lakukan kontraflow sampai dengan kilometer 70. Itu yang kendali dari Korlantas. Berarti sebenarnya krusialnya tuh justru dari kilometer 0 sampai ke 47 Iya, yang menuju kita hanya MBZ di sini. menginformasikan sebetulnya jumlah kendaraan yang dari khususnya Jakarta ini, yang dari Pondok Indah, Tanjung Iya. Priok maupun dalam kota yang harus kita informasikan selalu ke Korlantas. Nah, Bang, correct me if I'm wrong ya. Berarti sebenarnya bisa dibilang wilayah atau teritori Abang Ya. ini jadi tanggung jawab yang paling besar karena kan akan mengalirkan kendaraan semua ke arah Jawa Barat Ya. sampai ujung. Kalau nggak direm di sini, kepadatannya justru terjadi di sana. Iya, makanya kita mengendalikan betul, kita menerima informasi dari Jawa Barat. Iya, iya, Misalnya iya. Jawa Barat terjadi kepadatan tadi di kilometer 49 sudah menumpuk dari MBZ, jadi kita kurangi. Kita semua untuk lewat jalur bawah semuanya. Oke. Karena kalau di atas ini kan nggak ada hambatan sama sekali. Akan kita lepas. Tapi kalau sana masih kuat, sehingga mereka akan menambah kontraflow. Iya. Ya, tadi bisa 1 lajur menjadi kontraflow 2 lajur, Iya. sampai dengan kontraflow 3 lajur, sampai dengan one way di kilometer 70. Oke, berarti sebetulnya akan terbalik kalau nanti arus balik Nah, dari mereka nanti yang arus harus baliknya ngontrol. mereka yang ikut membantu kita. Iya, karena Gitu. semua kendaraan yang akan Ya, masuk ke sini harus ya. direm justru dari arah Betul, sebaliknya. betul. Oh, iya gitu. Gitu. Nanti kan ada one way. Nah, di sini akan kita lakukan terjadi one way dari nanti baliknya,
kita pun akan melakukan kontraflow dari Halim sampai dengan Selipi sana. Kontraflow untuk apa? Kenapa bang? Kan dari sana harus Ya, kontrol. nanti baliknya. Iya kalau arah balik itu kan harusnya Ke dari sini sana. kalau yang dari nanti harus balik itu nanti akan dilakukan. Kalau ini kan juga, enggak. Bang? Oh. Kita konsentrasi kepada mudiknya sekarang. Oke. Nah untuk koordinasi ini berarti antar dirlantas atau? Iya, antar di lantas dan yang dikendalikan oleh Korlantas. Oh, oke Ya. oke oke. Jadi Ada seluruh- HT yang ini yang apa secara seluruh Indonesia bisa mendengar, bisa mengkomunikasikan. Pesan dari Pak Kakor apa bang? Yang harus dilakukan tahun ini? Iya, pertama adalah betul-betul mengendalikan daripada pengoperasional kendaraan barang. Ya. Harus sesuai. Begitu juga penerapan GAGE. Begitu juga informasi update setiap saat kepada Korlantas situasi arus yang akan masuk ke Cikampek. Ya. Sehingga nanti Korlantas untuk menentukan itu pelaksanakan one way atau melaksanakan kontraflow atau one way itu akan lebih tepat. Oh. Jadi kita persiapan itu. Biasanya kalau Korlantas masih melaksanakan nanti one way ini jam 21. Nah, sebentar lagi Bentar lagi 21.30 mulai one way nanti. Ini sudah tadi udah persiapan 2 jam sebelumnya dari Semarang sampai dengan khususnya Jawa Barat sudah melakukan pembersihan gitu. Jadi sehingga nanti pada saat pelaksanaan one way sudah dari Cipali sampai Kali Kangkung itu udah Bisa steril smooth ya? untuk tidak Iya. terjadi hambatan maupun kecelakaan eksiden yang misalnya ada kendaraan yang masih masuk dari timur ke barat. Kalau bisa Dari kapan Bang? Hah? Maksudnya berapa hari one way? One way itu nanti sangat situasional. Kalau perencanaan sampai tanggal 8 sampai tanggal 9, tapi kan melihat situasional. Kalau memang arus ini sudah reda, ya mungkin perlu hanya lagi. kontraflow. Oh. Tapi kalau arus masih memang tinggi ya terpaksa one way mungkin sampai tanggal 9 mungkin ya. Kan terakhir tanggal 10. Udah iya. berarti tanggal 9. Nanti mulai one way kebalik sini mulai tanggal 12 balik ke sini. Itu pun situasional dari penilaian daripada Korlantas. Berarti memang fokusnya bukan hanya arus mudik, tapi nanti arus balik pun Harus balik sama sampai juga ya. dengan itu. Kita Bang, siapkan. kerjasama dengan rest area bagaimana Bang? Apakah tiap rest area ada personil? Iya, rest area kita ada di kilometer 19, kilometer 39. Itu ada rest area. Tentunya pemberlakuan rest area ini pun kemarin sudah kita sosialisasikan pada masyarakat. Jadi masyarakat menggunakan seperlunya. Yaitu maksimal 30 menit lah, jangan lama-lama untuk bergantian dan yang lain, harapan kita demikian. Dan petugas yang ada di situ akan mengkontrol. Kalau rest area sudah penuh pasti akan ditutup. Dan petugas di situ akan mengontrol ke dalam. Misalnya kendaraan-kendaraan yang sudah harus segera jalan untuk jalan sehingga untuk bisa bergantian. Jadi diharapkan betul tidak ada kendaraan itu parkir di bahu jalan sehingga akan Iya. menghambat arus lalu lintas itu aja. Nah untuk memantau semua kendaraan itu kan bukan persoalan yang gampang bang. Emang Ya. ketahuan bang, oh ini mobilnya udah 1 jam nih. Ya gitu. enggak, maksudnya kita himbau kepada pemilik-pemilik mobil. pemudik dan pemilik-pemilik warung itu. Oke. Jadi tidak istilahnya ya mereka tetap pasti akan senang terlalu lama kan banyak, Iya, tapi iya. diharapkan secukupnya, kalau mereka cukup ya diingatkan untuk pemudik itu. Gitu. Ya kadang kan susah ya bang ya, Ya. masih santai Ya memang gitu kan. kan kita sangat masalah sosial ini kan Iya. harus kita sangat fleksibel sekali. Iya, iya.
masih bilang situasi. Kalau udah mulai agak Ya, kalau sudah terang kita berhenti biar tidak ini antisipasi. jadi untuk teman-teman sana ada laporan dari anggotanya Bang Latif kalau situasi di atas sudah mulai padat. Tapi berapa lama ini akan ditutup masih situasional tergantung bagaimana situasi di atas nanti. Apakah sudah mulai terurai? Kalau memang sudah mulai terurai dan sudah mulai renggang, baru akan dibuka dan dialihkan lagi ke atas. Yap. Ini kurang nyerang, Bro. Nyerang, hei. Kenapa ada motor? Karena di kilometer 16 ada kecelakaan. Makanya tadi jalan yang naik ke atas, jalan layang MBZ tadinya udah dibuka, langsung ditutup lagi karena ada kecelakaan di atas di karena ada kecelakaan di kilometer 16. Jadi arah ke jalan layang harus tutup. Jadi udah berapa tahun nggak lebaran, Bang? Setiap tahun kalau yang lain lebaran kita pengamanan sudah Berarti biasa. nggak pernah lebaran sama keluarga? Tidak pernah lebaran di hari lebaran. Terus keluarga gimana? Nggak apa-apa? Kalau sudah terbiasa. Dan kalau bicara mengenai arus mudik, ternyata memang tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk kembali ke kampung halaman atau berkumpul bersama keluarga, menikmati indahnya makan ketupat bersama-sama saat lebaran. Dan sebuah cerita singkat dari salah satu personil Direktorat Lantas, bagaimana pengalamannya selama bertahun-tahun belum pernah pulang ke rumah. Ini dia. Jadi teman-teman kalau misalnya turun ke arus mudik itu ngelihat para personil bertugas, kayaknya kok kayak nggak pernah tidur. Nah, Bang Rudi yang di sebelah saya ini dari tahun lalu udah ketemu Bang Rudi ya? Betul, tahun kemarin juga kami di sini tugas sebagai Kapospam. Ya. Kita Kapospam sini bergantian, ada 3 shift ya. Ada 3 shift Ya. ya. Tapi tanggung jawabnya masih sama atau lebih berat nih tahun ini dari Bang Latif? Sama sebetulnya, tapi kita tentu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena ini adalah misi kemanusiaan. Jadi udah berapa tahun nggak lebaran, Bang? Setiap tahun kalau yang lain lebaran kita pengamanan sudah Berarti biasa. nggak pernah lebaran sama keluarga? Tidak pernah lebaran di hari lebaran. Terus keluarga gimana? Nggak apa-apa? Kalau sudah terbiasa. Udah terbiasa? Sudah terbiasa. Nggak ada, pernah kepikiran mau cuti nggak gitu untuk lebaran? Apa Nah, yang memang? setelah lebaran memang kita diberikan kesempatan untuk mengajukan cuti bergantian. Ya, setelah selesai operasi ini kan sampai tanggal 16 ya. Setelah di situ baru bergantian. Berarti memang nggak bisa ini ya Bang, ya? Nggak bisa mencari momentum. Iya, kalau di Momentum pas lebaran. lebaran memang Bang, kan banyak orang tuh kurang paham mungkin ya, atau mungkin saya juga yang awam tuh masih melihat bahwa lalu lintas ya biasa aja gitu, nggak usah dikontrol segitunya. Padahal sebenarnya angka kematian banyak karena kecelakaan lalu lintas gitu kan. Nah kalau Bang Rudi sendiri ngelihatnya apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat dalam mengemudi itu? Memang harus hati-hati gitu, harus memperhatikan Baik. keamanan. tentunya untuk keselamatan dalam berlalu lintas kami himbau kepada masyarakat sebelum menggunakan kendaraannya terlebih mengecek kesiapan kondisi kendaraan ya, baik rem, kondisi ban, kondisi mesin dan tentunya kesiapan fisik si pengemudi itu sendiri. Iya, karena keamanan tuh segitu Betul. pentingnya ya. Tapi kalau Bang Rudi sendiri selama bertugas di sini udah 2 tahun terakhir, angka kecelakaan itu semakin banyak setiap harinya atau justru semakin kecil, Bang? Alhamdulillah di sini sampai hari ini MBZ sejak operasi sampai tepat 2024 untuk kecelakaan di kilometer 10 tidak Masih ada lebih ya. kecil ya? Ya, tidak ada. Tapi biasanya gara-gara apa sih? Karena hal-hal yang sepele kah, ban pecah kah atau? Ya, kebanyakan di sana dia ban pecah dan jam-jam tertentu saat dia mengantuk untuk pengemudi. Untuk itu disarankan ke pengemudi untuk kalau ngantuk jangan dipaksakan. Nah, Bang Rudi ini kan dari tahun lalu aku perhatiin paling sering mobile, teman-teman, ya kan, paling sering mobile. Yang menjadi concernnya Bang Rudi terus akhirnya diangkat ke Pak Dir atau juga diberitahukan ke teman-teman itu biasanya apa sih, Bang?
Baik, penekanan kita di sini Pospam tentunya pemberian pelayanan pada masyarakat. Di sini ada tim urai kalau apabila terjadi kemacetan di seputaran kilometer 10 dan ada rekan-rekan dari tim Pamwal juga yang memberikan pertolongan kepada masyarakat. Misalnya ada yang gangguan kendaraan, kehabisan bensin, kita bisa bantu mereka. Terus taunya kehabisan, karena ada yang berjaga ya di Iya, sana ya. Setiap betul. titik itu ada yang jaga ya. Oh iya iya. Oke. Terus kalau misalnya di sini istirahatnya kapan bang? Di Nggak pernah sini istirahat kita sambil menyesuaikan situasi. Ada jam istirahatnya. Ya kan kayak cuma tempat duduk Iya, gitu kayaknya ini nggak dulu kita nggak bisa- pemantauan. Karena Ya kan? nanti besok kita bisa istirahat. Istirahatnya besoknya? Iya. Luar biasa ya. Kita lihat ke situ boleh bang? Baik. Rudi kalau daerah sini tuh termasuk Nah. krusial nggak sih? Ini tadi yang arah dari Pondok Indah dia. Dari Pondok Indah mengarah ke sini mengarah ke Cikampek. Dia ketemunya di sini. Yang dari ujung sana itu dari Tanjung Priok yang tadi dijelasin Pak Dir. Iya, ini tuh yang titik yang bakalan paling rame atau terhambat tuh di sini. Iya, apabila terjadi penghambatan yang mengarah ke Cikampeknya. Oh, iya iya iya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh udah di luar kepala nggak sih bang? Itu udah luar kepala kan? Betul. Iya. Jadi nggak perlu mikir lagi atau memang tetap harus sprint karena Tetap untuk SOP, untuk CB cara bertindak di sini karena di sini ada anggota, ada dari Pamwal, dari Gakum maupun dari staf ya. Jadi harus disampaikan untuk cara bertindak di sini. jadi nggak selalu sama kan ya. Iya. Terus kalau misalnya teman-teman lapar kan nggak banyak warung bang, nggak penting Ah, pertanyaannya. bentar Tapi ya, logistik penasaran kita kan ada. ya? Ya, untuk logistik kita di sini Disiapkan ada di sana disiapkan, ya. Iya iya iya. Dan di sini juga selain tadi sudah dijelaskan, di sini ada pemantauan untuk ganjil genap kendaraan kita dari ini ya? Pamwal yang satu dan yang dari Gakum. Dan di sini juga secara manual kita apabila kendaraan subuh 3 yang lintas ini kita berhentikan, kita cek. Kalau memang itu bukan membawa sembako, kita lakukan penindakan. Kalau bukan bawa sembako, Iya, kecuali biasanya bawa bawa sembako baru boleh. biasanya bawa apa bang? Ada bawa material lah segala macam dia. Kenapa nggak boleh bang? Karena itu sudah pemberlakuan surat ketetapan menteri, ketetapan bersama ya. Oke oke oke. Berarti memastikan ya Iya. barang-barang yang dibawa juga masih sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu dia teman-teman Inside Storyan, serangkaian proses pemantauan kami tim Inside Story with Anggi di beberapa titik arus mudik. Sama seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga tadi yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Ingat, setiap 4 jam waktunya untuk berhenti dan juga istirahat. Dan semoga semuanya bisa mencapai tujuannya dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Anggi Pasaribu pamit undur diri. Sampai jumpa.